Selamat malam Pak, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan pemantauan lereng yang beranggotakan saya sendiri, Ramelia Recikus dengan NIM 073847, ada Sekartika Sari dengan NIM 073857, dan ada Yosua Tediardi dengan NIM 073886. Selanjutnya. Outline. Di outline ini ada beberapa hal yang kami bahas di presentasi kami, yaitu ada 3, yaitu peraturan pemantauan lereng, pengamatan visual, dan pemantauan dengan instrumen. Next. Pemantauan lereng. Next. Capman nomor 55 pasal 240. Yang pertama itu ada kepala teknik tambang harus menjamin bahwa kemantapan lereng, penambangan, penimbunan, dan material lainnya telah diperhitungkan dalam perencanaan tambang. Yang kedua, penimbunan tanah penutup hanya dapat dilakukan pada jarak sekurang-kurangnya 7,5 meter dari ujung teras atas penambangan. Yang ketiga itu ada dilarang melakukan penggalian potong bawah atau undercutting pada permukaan kerja terasa tahu galeri kecuali mendapat persetujuan kepala pelaksana inspeksi tambang. Lalu yang keempat itu ada permuka kerja harus aman dari batuan menggantung, dan pada waktu pengguguran batuan para pekerja di tempat tersebut harus menyingkir. Next. Capman nomor 555 pasal 257 itu yang pertama, apabila seseorang yang ditugaskan bertanggung jawab pada suatu bagian dari pertambangan menyadari bahwa kemungkinan bahaya akan timbul, maka yang pertama harus memeriksa atau menyuruh orang untuk memeriksa kondisi daerah yang terancam bahaya dan mengambil tindakan pengamanan. Yang kedua ada harus memerintahkan para pekerja yang berada di daerah tersebut untuk menyingkir dalam hal kondisi tidak dapat diamankan. Yang ketiga itu ada setelah melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf B, kemudian memberikan kepada atasan langsung bahwa terdapat bahaya dan para pekerja telah menyingkir. Dan yang terakhir itu ada dilarang memasuki tempat yang berbahaya sebelum daerah tersebut dinyatakan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosua. Baik, pasal kedua, pekerja tambang yang mengetahui atau menurut dugaannya ada ancaman bahaya harus yang pertama menyuruh orang menyingkir dari daerah berbahaya tersebut. Kedua, segera memberitahukan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap daerah berbahaya tersebut. Kemudian pasal ketiganya ada keadaan berbahaya tersebut dan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi bahaya tersebut harus dicatat dalam buku tambang. Next. Kemudian ada pengamatan visual berbagai macam. Ada yang pertama rekaan tarik. Sebagaimana dilihat di gambar, rekaan tarik akan terjadi jika material lereng telah bergerak ke arah pit. Kemudian yang scarps kedua, scarps terjadi jika material telah bergerak ke bawah secara vertikal atau hampir vertikal sebagaimana terlampir pada gambar di bawah ini. Next. Kemudian pengamatan visual ketiga ada aliran air tidak normal. Peningkatan aliran air di dalam lereng dapat menyebabkan pengaruh yang buruk pada lereng. Perubahan aliran langgeng pada sumur-sumur penirisan atau perubahan pada hasil pembacaan piezometer juga dapat menunjukkan pergerakan subsurface yang telah memotong muka air tanah atau lapisan pembawa air. Kemudian pengamatan visual keempat ada pelendutan atau rayapan. Seperti yang nampak di gambar di bawah ini, muka lereng yang melendut mengindikasikan adanya rayapan atau pergerakan subsurface perlahan-lahan dari lereng. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sekar. Oke, ada pemantauan dengan instrumen.
Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, untuk memahami mekanisme penyebab terjadinya ketidakstabilan. Yang kedua, menetapkan dan memprioritaskan data geoteknik yang dipakai. Yang ketiga, untuk menetapkan lokasi pemantauannya. Yang keempat, ada memprediksi besar pergerakan dan parameter-parameter lain pada lokasi tersebut. Yang kelima, ada untuk pembuatan anggaran instrumentasi. Yang keenam, yaitu untuk memilih instrumen yang digunakan berdasarkan langkah 1-5 di atas. Nah, pertimbangannya yang pertama ada ketika pemilihan instrumen, gabungkan beberapa tingkat redundasi dalam sistem untuk memeriksa ulang kinerja instrumen dan mengeliminasi kesalahannya. Yang kedua, peralatan otomatis umumnya lebih akurat dari peralatan manual. Yang ketiga, instrumen harus diletakkan pada tempat yang paling efektif. Yang keempat, ada perpindahan adalah salah satu besaran primer yang paling sering diukur pada kegiatan pemantauan di lereng. Yang kelima, ada pengukuran parameter lainnya, khususnya gaya dan tegangan. Itu membutuhkan penggunaan model matematis dan karakteristik material untuk perhitungannya. Nah, ada pemantauan dengan instrumen. Yang pertama, ada jaringan survei, seperti terlihat pada gambar. Yang kedua ada pengukuran rekahan, seperti deformation limit, mencari crack-nya, seperti itu. Lalu ada Weyland extensometer, dan ada inclinometer. Nah, yang tadi ada time domain reflectometer, yang merupakan teknik di mana pulsa-pulsa elektrik dikirim sepanjang sebuah kabel koaksial yang sudah di-ground di dalam sebuah lubang bor. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.